Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutomo, saya dari administrasi bisnis. Saya akan menjawab berbagai jenis pertanyaan yang diberikan dosen. Yang pertama adalah jenis-jenis term dalam logika. Term dalam logika adalah kata atau frasa yang digunakan untuk merujuk pada suatu dalam argumen atau proposisi. Ada beberapa jenis term yang sering digunakan dalam logika. Tiga di antaranya adalah: satu, term universal. Term ini merujuk pada suatu konsep yang mencakup semua elemen dalam suatu kategori atau kelas. Biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlaku secara umum dan atau universal. Contoh, semua manusia adalah makhluk hidup. Dalam kalimat ini, manusia adalah term universal karena mencakup seluruh umat manusia. Yang kedua adalah term partikular, particular term. Term ini merujuk pada bagian tertentu dari kategori atau kelas yang lebih besar. Dengan kata lain, term ini menunjukkan individu atau objek yang spesifik. Contoh, John adalah seorang mahasiswa. John adalah term partikular karena merujuk pada individu tertentu, bukan seluruh manusia. Yang ketiga adalah term kolektif, collective term. Term ini merujuk pada suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sekelompok individu atau benda yang dianggap sebagai satu kesatuan, meskipun secara teknis terdiri dari banyak elemen. Contoh, keluarga adalah kelompok yang memiliki hubungan darah. Keluarga adalah term kolektif karena merujuk pada sekelompok orang yang memiliki hubungan keluarga. Yang kedua adalah bentuk sesat pikir atau logical fallacy, dan contohnya: logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat melemahkan atau merusak argumen. Terdapat banyak jenis logical fallacy, namun berikut adalah dua bentuk yang umum. Yang pertama adalah ad hominem. Ini adalah kesalahan logikal yang menyerang karakter atau pribadi seseorang yang mengemukakan argumen, bukan membahas argumennya sendiri. Biasanya digunakan untuk mengalihkan perhatian dari topik utama dengan menyerang individu secara pribadi. Contoh, kamu tidak bisa mempercayai apa yang dia katakan katanya tentang lingkungan karena dia bukan seorang ilmuwan. Di sini argumen tentang lingkungan ditolak hanya karena orang yang mengemukakannya tidak dianggap sebagai ilmuwan tanpa mengkritisi isi argumennya. Yang kedua adalah false dichotomy atau binar palsu. Ini adalah kesalahan logikal yang membatasi pilihan banyak hanya pada dua alternatif, padahal masih ada kemungkinan lain yang tidak diperhitungkan. Fallacy ini mencoba menciptakan ilusi bahwa hanya ada dua pilihan yang tersedia. Contoh, kamu harus memilih antara dua kebijakan ini atau membiarkan negara ini hancur. Dalam contoh ini ada asumsi bahwa hanya dua pilihan ekstrim, padahal mungkin ada solusi lain di luar opsi tersebut. Yang cara menghindari logical fallacy. Untuk menghindari logical fallacy argumen, berikut ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, analis argumen secara objektif. Pastikan untuk memberikan argumen berdasarkan alasan dan bukti yang diberikan, bukan hanya pada siapa yang mengemukakannya. Yang kedua, hindari secara pribadi. Fokuslah pada isu atau topik yang dibahas, bukan pada menyerang karakter atau identitas orang yang mengemukakan argumen. Yang ketiga, pertimbangkan semua pilihan. Jangan terjebak pada pilihan yang terbatas. Cobalah untuk mempertimbangkan berbagai perspektif atau solusi sebelum mengambil keputusan. Yang keempat adalah berlatih berpikir kritis. Selalu mempertanyakan asumsi yang ada dalam argumen dan jangan langsung menerima informasi begitu saja tanpa analisis yang matang. Dengan demikian, dengan memahami dan menghindari logical fallacy, kita bisa membangun argumen yang lebih kuat dan meyakinkan.